Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aska Lesmana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada analisis framing, yang kedua ada analisis naratif, dan yang ketiga ada analisis semiotika. Yang pertama, analisis framing. Framing atau frame adalah cara bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Framing tersendiri itu terbagi menjadi dua, interaktif media framing dan individual framing. Lalu pada dasarnya, metode framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas sebuah peristiwa, yaitu bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Lalu contoh analisis framing adalah dari iklan produk, baik produknya seperti sampo maupun sabun. Yang kedua, ada analisis naratif. Naratif berasal dari bahasa Latin yaitu nare, membuat tahu. Sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Representasi dari satu atau lebih peristiwanya bisa nyata ataupun fiktif yang dikomunikasikan satu atau dua atau beberapa narator. Manfaat dari naratif adalah yang pertama, bisa membantu kita memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai itu diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, memungkinkan kita sebagai peneliti menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga, merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi yang terjadi. Lalu, manfaat yang terakhir adalah dapat memahami bagaimana dunia sosial dan politik itu diceritakan dalam pandangan tertentu dan dapat membantu kita mengetahui bagaimana kekuatan sosial politik yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada analisis semiotika. Semiotika atau semiotik berasal dari bahasa Yunani semion yang artinya tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 hingga 1913. Secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selanjutnya, semiotika kemudian dielaborasi sebagai hubungan tripartit, yakni tanda, scene, yang merupakan gabungan dari penanda, signifier, dan petanda, signified. Language merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut.
Dengan demikian, makna parol terikat dengan lengwe. Pada permainan catur bisa menjadi sebuah contoh yang memperjelas tentang lengwe dan parol. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.